Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frederick. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Bina Nusantara. Selamat datang di video Teaching for Indonesia dari Bina Nusantara. Jadi di video ini dan juga video-video selanjutnya, saya akan membawakan topik tentang Mathematics for Machine Learning. Jadi kita akan banyak membahas tentang bagaimana implementasi matematika di dalam pengoperasian dan juga proses berjalannya machine learning atau pembelajaran berbasis mesin. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Mathematics for Machine Learning. Jadi topik video kita hari ini hanya berbasis pada pengenalan. Dan ini merupakan episode pertama dari Mathematics for Machine Learning, di mana pada video ini kita akan menjelaskan apa pentingnya penguasaan matematika di dalam pemahaman akan algoritma dan juga cara kerja dari machine learning. Singkat saja, perkenalan dari saya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya itu merupakan salah satu mahasiswa dari teknik mesin di Universitas Sumatera Utara. Kebetulan saya baru lulus 1 bulan yang lalu. Per video ini di shoot. Jadi saya mengambil spesialisasi di bagian konversi energi, di mana tugas akhir yang saya kerjakan itu di teknik mesin USU itu mengkolaborasikan deep learning atau machine learning dengan prediksi intensitas radiasi surya di Kota Medan. Data-data yang saya ambil itu pun saya bekerja sama dengan Laboratorium Energi Surya di Pasca Sarjana Teknik Mesin USU, di mana tugas akhir saya tersebut berfokus pada prediksi radiasi surya di Kota Medan. Di samping itu, saya juga merupakan salah satu peneliti di Universitas Sumatera Utara, khususnya di bidang machine learning. Saya saat ini sedang melakukan penelitian untuk melakukan publikasi atau yang saya sebut drafting untuk mengupload paper saya ke jurnal bereputasi internasional. Jadi sembari saya meriset, saya juga sedang melakukan drafting untuk mempersiapkan skrip saya atau tugas akhir saya tersebut layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Kebetulan saya sampai sekarang saya masih aktif menjadi salah satu peneliti di Universitas Sumatera Utara. Saya juga merupakan salah satu lulusan dari Bangkit Academy di tahun 2024 batch kedua. Di saat itu saya sedang semester 6. Saya mengambil semester 7 maksud saya sedang mengambil studi independen dari kampus Merdeka di bidang machine learning. Jadi path yang saya ambil di Bangkit Academy itu adalah machine learning. Kebetulan proyek akhir saya itu adalah merupakan pengembangan aplikasi Android berbasis machine learning. Jadi topik yang saya milih itu adalah aplikasi yang mampu memprediksi harga suatu digital aset ataupun harga suatu saham, sehingga dari data historis suatu aset tersebut kita mampu memprediksi future value. Jadi dengan historical data kita mampu memprediksi future value. Selain itu, di dalam aplikasi tersebut juga saya mengintegrasikan beberapa tools-tools yang mampu membuat suatu alokasi portofolio investasi yang baik bagi pengguna aplikasi.
karena penggunaan aplikasi tersebut ditujukan kepada kalangan Gen Z dan juga kalangan milenial yang masih kurang mahir dalam mengelola portofolio investasinya. Kemudian saya juga dari 2023 sampai sekarang saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Bina Nusantara di jurusan Computer Science atau Teknik Informatika. Spesialisasi saya juga sama seperti yang saya ambil di Teknik Mesin USU, yaitu Artificial Intelligence. Selanjutnya kita akan lebih membahas kepada topik atau pengenalan dari machine learning. Mengapa machine learning ini sangat penting dipelajari? Ya tentu machine learning seperti yang kita tahu bahwa machine learning ini juga salah satu dari AI atau Artificial Intelligence yang tujuannya itu mempelajari data-data yang diberikan kepadanya sehingga dapat menghasilkan suatu output yang bermanfaat untuk penggunaan dan pengaplikasiannya. Nah, jadi bagaimana kita mampu mempelajari machine learning ini dengan optimal? Tentu kita harus mempelajari matematika atau basic konsep yang digunakan untuk membangun machine learning itu sendiri. Dalam hal ini tentu matematika. Nah, tentu pasti muncul pertanyaan, mengapa matematika penting dalam machine learning? Machine learning, yang pertama itu, machine learning merupakan gabungan dari pemodelan matematis, pemrosesan data, dan juga teknik optimasi. Jadi, teknik teknik optimasi, pemrosesan data, dan juga pemodelan secara matematis itu adalah tiga paket dalam satu kesatuan machine learning. Artinya apa? Machine learning itu dia itu sebenarnya sama seperti metode numerik biasa yang digunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara matematis dengan tenaga komputasi. Namun ini lebih advance lagi. Artinya pemodelannya itu tetap menggunakan prinsip matematika, namun ada kolaborasi, ada campur tangan dengan tata prosesnya atau pemrosesan data. Dan juga ada yang namanya teknik optimasi atau optimization yang nanti mungkin akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Yang kedua, pemahaman matematika itu tentu memungkinkan bahwa kita sebagai salah satu pengguna machine learning ataupun yang mengemukakan ide itu mampu merancang model yang dapat diinterpretasikan secara stabil dan juga efisien. Artinya dengan menguasai matematika, basic matematika, kita juga mampu merancang suatu model machine learning yang efisien sehingga kita mampu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan metode machine learning yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Yang ketiga, tanpa landasan matematika, pengembangan model cenderung bersifat coba-coba atau trial and error. Sehingga hal tersebut dapat membuat tingkat kesalahan secara konseptual itu cenderung tinggi. Nah, bayangkan teman-teman ini ingin memasak di dapur, tapi teman-teman tidak tahu apa itu bumbu-bumbu dapur, apa itu gula, apa itu garam. Nah, teman-teman tentu tidak tahu cara mengolah dan juga bagaimana cara memanfaatkan bumbu-bumbu tersebut itu untuk memasak makanan yang enak. Namun, coba bayangkan, apabila teman-teman mengetahui semua jenis rempah-rempah yang ada di dapur, memahami dengan baik dan juga tahu apa fungsinya, tentu teman-teman dapat membuat suatu masakan yang cenderung lebih enak dan juga memuaskan. Nah, sama seperti machine learning ini. Machine learning ini merupakan suatu diibaratkan tadi seperti sebuah makanan dan juga
matematika itu adalah bumbu dapurnya. Jadi matematika yang digunakan di dalam machine learning ini nanti cenderung akan bervariasi. Ada linear regression, ada fungsi-fungsi aktivasi yang cenderung membantu di dalam proses pengembangannya. Ada kalkulus vektor, ada metode statistik dan juga probabilistik. Andaikan teman-teman tidak menguasai konsep dasar dari cara kerja matematika di dalam mesin learning tersebut, tentu teman-teman tidak dapat mengembangkan suatu model yang baik. Atau mungkin teman-teman bisa mengembangkan model tersebut, namun memerlukan waktu yang lama karena teman-teman mencoba mencoba berbagai cara sampai menemukan suatu hal yang boleh dibilang optimal. Namun perlu juga kita garis bawahi bahwa terkadang walaupun model yang dibuat itu maksimal, model yang dibuat itu maksimal tentu tidak maksimal secara waktu atau time karena banyak waktu yang teman-teman gunakan untuk melakukan trial and error dibandingkan eh, kita memahami konsep dasar matematika dan kita melakukan optimasi atau hyperparameter tuning di dalam proses pengembangan model tersebut. Bayangkan begini, teman-teman kalau tidak mempelajari matematika, itu teman-teman seperti berjalan di dalam gelap. Teman-teman tidak tahu apa yang ada di depan teman-teman, di samping kiri, kanan, belakang, atas, maupun bawah. Namun kalau misalkan teman-teman memahami konsep matematika di dalam machine learning tersebut, teman-teman mungkin tetap berjalan di dalam gelap, namun teman-teman memegang suatu lentera atau lampu yang dapat memberikan panduan atau penerang, pelita untuk teman-teman berjalan. Artinya teman-teman lebih teman-teman tetap tidak dapat melihat secara jarak jauhnya, namun teman-teman mampu melihat secara pendeknya itu, oh ternyata harusnya kita melakukan optimasi di bagian jumlah layernya. Oh, kita mungkin harus melakukan optimasi di dalam jumlah nodenya. Nah, jadi itu teman-teman mengetahui secara lebih jelas aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk melakukan improvisasi terhadap model yang dikembangkan. Lalu yang keempat, matematika itu memberikan kerangka kerja yang untuk memahami, menganalisis, dan memperbaiki perilaku model secara sistematis. Nah, ini sama seperti poin yang ketiga tadi, di mana matematika itu seperti lentera atau pelita yang dapat menuntun kita berjalan di kegelapan. Artinya kita memang tidak dapat tetap proses hyperparameter tuning di dalam machine learning itu juga merupakan salah satu cara untuk mengoptimasi hasil dan model yang diperbuat sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Namun dengan adanya matematika, dengan konsep pemahaman yang mendalam tentang matematika, kita cenderung tidak lama melakukan trial and error-nya sehingga waktu yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit, lebih singkat dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menguasai matematika. Nah, kita harus melihat bahwa model machine learning ini sebagai fungsi. Nah, sama seperti gambar di samping. Apa yang membedakan classical programming dengan machine learning? Jadi, classical programming ini kita memasukkan data atau input atau nilai X dan rules atau yang kita sebut dengan fungsi fx. Jadi, bisa kita lihat juga model machine learning ini dapat direpresentasikan sebagai fungsi fx, y sama dengan fx, di mana kita mengetahui bahwa classical program ini adalah data itu x, rules itu adalah f atau fungsinya, dan answer itu adalah y. Artinya classical programming cenderung menghasilkan answer atau y dari fungsi dan juga data. Jadi fungsi rules atau fungsi ini itu adalah algoritma yang ada di dalam program
untuk memproses suatu keluaran berdasarkan input dari data yang diberikan. Sementara kalau machine learning cenderung sedikit berbeda. Kalau misalkan di bagian kanan ini pada classical programming ini adalah answer, maka di machine learning itu adalah rules atau model. Jadi kita sebutnya adalah model. Nah, artinya di dalam machine learning tersebut itu adalah pemrosesan data pemrosesan model berbasis data. Artinya dengan data dan juga jawaban kita mampu membuat model. Artinya kalau di classical programming ini kita membutuhkan data nilai X dan rules itu adalah fx. Sementara kalau di machine learning kita membutuhkan answers atau Y dan juga data atau X. Artinya dengan nilai X dan Y kita mampu memprediksi, kita dapat membuat suatu fungsi di mana fungsi ini adalah model atau yang disebut dengan suatu black box yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai apabila suatu saat kita berikan nilai X. Artinya model ini adalah cenderung output yang akan diaplikasikan untuk pemrosesan data di dunia nyata. Jadi kita harus memahami betul bahwa classical programming itu dan machine learning itu berbeda. Classical programming kita membuat algoritmanya itu untuk mendapatkan suatu hasil. Sementara kalau di machine learning kita membuat algoritma itu untuk mendapatkan suatu model. Nah, jadi artinya model tersebut itu nanti kelak akan digunakan, akan diterapkan layaknya classical programming seperti classical programming, namun bukan dalam bentuk algoritma, namun dalam bentuk model. Sehingga pemahaman struktur dan dinamika fungsi ini itu tentu kita memerlukan konsep seperti aljabar linear. Jadi konsep-konsep dasar yang telah kita pelajari selama perkuliahan ataupun masa-masa dasar yang diajarkan pada SMA secara basic itu nanti akan kita gunakan lagi dan juga konsep kalkulus. Nah, kalkulus ini tentu sudah dipelajari pada saat SMA, namun konsep kalkulus tersebut lebih advance lagi di mesin learning ini. Memang kalau pada saat memang tetap kita akan mempelajari yang namanya limit. Kita akan menggunakan yang namanya turunan atau diferensial. Kita akan menggunakan kembali yang namanya integral atau anti diferensial. Nah, secara umum cabang matematika di dalam mesin learning itu ada tiga. Yang pertama seperti yang setelah kita jelaskan tadi, itu yang pertama adalah aljabar linear. Nah, aljabar linear tersebut itu meliputi representasi data. Apakah data itu berbentuk vektor, apakah data itu berbentuk skalar, apakah data itu berbentuk matriks, apakah data tersebut merupakan variabel atau aljabar. Jadi representasi data itu bervariasi tergantung dari apa yang akan kita gunakan. Terus yang kedua adalah transformasi. Transformasi ini kebanyakan adalah mengubah bentuk geometris suatu posisi atau suatu objek dengan perkalian matriks. Jadi transformasi ini kebanyakan akan digunakan seperti di dalam hubungan geometris seperti mungkin translasi, rotasi, dilatasi, dan juga mungkin perbesaran. Sehingga kita akan mengupas lebih jelas lagi nanti di video-video selanjutnya. Yang terakhir itu adalah struktur vektor atau matriks. Nah, di dalam vektor kita mengetahui bahwa yang kita pelajari itu secara umum itu adalah vektor 3 dimensi, vektor 2 dimensi, vektor 1 dimensi. Kalau vektor 1 dimensi itu cuma satu arah sumbu, yaitu I. Sementara yang vektor satuan dua arah vektor 2 dimensi itu adalah memiliki I dan J, di mana I itu adalah sumbu X mewakili sumbu X dan yang J itu mewakili sumbu Y. Sementara kalau yang vektor satuan 3 dimensi itu sama seperti vektor 2 dimensi, namun tambah satu lagi arah sumbu yaitu vektor K, yaitu mewakili vektor satuan di arah sumbu K, di arah sumbu Z. Jadi terkadang untuk menghasilkan
suatu representasi atau penulisan yang benar itu kita dapat melakukannya dengan penulisan notasi vektor seperti biasa IJK, ataupun kita ingin representasikannya dalam matriks kolom. Artinya kalau matriksnya berukuran berukuran 1 kali 3. Artinya kolom pertama itu adalah mewakili sumbu X, kolom kedua itu atau yang tengah itu mewakili sumbu Y, dan yang ketiga atau yang terakhir itu mewakili sumbu Z. Yang kedua adalah kalkulus. Kalkulus ini akan kita gunakan, yaitu yang pertama perubahan atau limit. Nah, seperti yang teman-teman setelah pelajari di masa SMA lalu, limit itu tentu nanti itu merupakan basic untuk pemahaman kita tentang turunan atau derivatif dan juga proses integrasi atau integral. Jadi limit itu nanti itu merupakan nilai hampiran dengan berbasis intuisi. Namun intuisinya tersebut tentu memiliki suatu alasan yang jelas dengan pendekatan matematika yang tentu sesuai dengan kaidahnya. Terus yang kedua itu dengan dari limit kita membuat karena limit itu adalah merupakan suatu pendekatan bersifat intuitif. Kita membutuhkan suatu metode yang pendekatan secara persamaan, yaitu kita oleh sebab itu terciptalah turunan atau derivatif. Turunan itu merupakan representasi kalau misalkan di dalam suatu persamaan kita turunkan turunan pertamanya itu merupakan gradien atau kemiringan garis pada titik tertentu. Jadi kalau turunan itu sifatnya itu menurunkan, artinya kita untuk mencari kemiringan pada satu titik tertentu. Kemudian ada integral. Integral itu merupakan anti diferensial atau anti turunan. Jadi kalau misalkan turunan itu adalah menurunkan, maka integral itu adalah kebalikannya. Kalau misalkan suatu fungsi kita turunkan, kita mendapatkan suatu fungsi turunan. Dan dari fungsi turunan kita tersebut kita ingin mengembalikannya ke fungsi asal atau fungsi awal tadi, kita harus menggunakan konsep integral ini. Jadi integral merupakan salah satu topik yang sering digunakan untuk melakukan pencarian atau menaikkan pangkat dari suatu persamaan untuk menemukan luas dasar, luas alas di bawah kurva. Jadi secara konsep sederhananya itu integral dari suatu fungsi itu adalah luas alas di bawah kurva. Dan konsep-konsep kalkulus ini akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Yang ketiga, probabilitas dan statistik. Probabilitas itu merupakan konsep peluang. Jadi kita akan mempelajari konsep peluang dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang dengan metode statistik atau pencacahan, di mana di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang inferensi, estimasi parameter atau yang kita sebut dengan perkiraan, dan juga kita akan mempelajari yang namanya ketidakpastian atau uncertainty. Jadi di dalam machine learning tersebut tentu kita tidak akan mendapatkan suatu hal yang pasti. Artinya model yang kita buat itu tentu akan menghasilkan suatu bias. Dia itu tidak akan menghasilkan jawaban yang pure 100% benar atau pure 100% salah. Kalau misalkan dalam outputnya, artinya dia itu tidak akurat, namun dia membuat suatu nilai yang boleh dibilang memiliki tingkat keakuratan pada rentang tertentu. Misal, kalau misal jawabannya tuh hasilnya tuh tidak seperti sejelas hitam dan juga putih, tapi abu-abu. Jadi, bagaimana kita harus menguji keakuratan model tersebut? Maka kita harus menggunakan yang namanya ketidakpastian. Artinya, kita akan menggunakan peluang dalam hal ini. Di mana dari data yang diproses di dalam model akan menghasilkan suatu output, di mana output tersebut nanti akan dilakukan pemeringkatan, di mana output yang memiliki nilai atau peluang tertinggi itulah yang akan menjadi jawaban dari output atau jawaban dari model tersebut, hasil keluaran dari model tersebut. Namun bisa kita bilang itu tidak 100% benar dan juga tidak 100% bersalah. Namun jawaban atau output dari model tersebut itu merupakan hasil terbaik
dari model yang dibuat atau hasil hasil operasi di dalam model tersebut. Jadi kita harus kuasai betul ketiga cabang utama ini. Yang pertama itu aljabar linear. Kita akan kupas tuntas, kita akan kupas di dalam satu video khusus. Kalkulus juga akan berada di satu video yang khusus. Kemudian di probabilitas dan statistik juga nanti akan dibahas di video yang berbeda. Jadi tiga konsep utama ini merupakan salah satu hal-hal yang bersifat fundamental untuk memahami machine learning yang baik. Nah, kemudian kita lihat ada studi kasus yang pertama itu linear regression. Linear regression ini merupakan salah satu metode numerik yang muncul karena permasalahan memprediksi variabel yang kontinu atau Y dari nilai input atau X. Jadi seperti namanya, linear. Artinya batasan masalah di dalam studi kasus linear ini kita adalah hanya untuk memprediksi satu nilai yang bersifat linear. Artinya data memiliki kecenderungan data yang linear. Artinya contoh, apa yang memiliki kecenderungan data linear? Misalkan contoh, gaya pegas. Kita mengetahui bahwa F sama dengan K kali X. Di mana X itu adalah persen perubahan dari nilai simpangan yang seharusnya. Artinya persamaan tersebut dapat kita gunakan di dalam fungsi dari machine learning tersebut untuk memprediksi kelinearan. Jadi di dalam data machine learning tersebut akan berbentuk sama seperti gaya pegas tadi. Jadi saat kita tarik kita pasang beban tertentu, dia akan mengalami elongasi atau perpanjangan sebesar tertentu, sebesar nilai X tertentu. Namun pada nilai bobot tertentu juga yang lebih besar misalkan dia akan melakukan perpanjangan yang lebih panjang lagi. Namun apabila kita plot nilai X dan Y atau nilai X dan nilai gaya tersebut, gaya berat dari benda yang ditimbang tersebut, kita tidak akan mendapatkan pas garis lurus, melainkan kita akan mendapatkan nilai titik-titik yang memiliki tren atau kecenderungan yang linear. Jadi tujuan regresi linear itu kita akan menentukan persamaan tersebut, persamaan linear yang cocok agar error yang dihasilkan dari setiap nilai terhadap garis yang akan kita cari tersebut itu seminimal mungkin. Jadi misalkan kita mengetahui bahwa errornya itu kita tekan seminimal mungkin sehingga persamaan yang dicari tersebut dapat kita katakan valid dan dapat diterapkan untuk untuk apabila kedepannya ada bobot yang sama, ada bobot yang berada di dalam rentang garis bobot yang ditimbang di dalam timbangan tersebut akan menghasilkan kita dapat menentukan nilai elongasi atau perpanjangan dari pegas tersebut walaupun tidak sepenuhnya akurat, namun kita dapat memperkirakan bahwa panjang dari pegas tersebut adalah memiliki rentang di antara nilai sekian. Jadi linear regression ini kita akan mencari persamaan umum di mana yang dicari dengan persamaan umum adalah nilai M dan nilai B. Nilai M itu adalah gradien atau kemiringan dari garis. Jadi semakin tinggi nilai gradien, maka semakin terjal pula atau semakin miring graf garis dari persamaan linear ini. Namun kita harus pastikan bahwa nilai M ini semakin besar, maka garis ini akan semakin miring. Sementara B ini merupakan intercept atau titik perpotongan antara sumbu Y atau X sama dengan 0 dengan garis
linear ini. Jadi di mana di titik mana nilai tersebut berpotongan, maka itulah adalah nilai B-nya. Nah, ada terkhusus untuk nilai M ini. Apabila nilai M minus, maka grafik atau kecenderungan dari linearity line ini itu adalah menurun. Sementara semakin positif, maka kecenderungan garis ini adalah menaik dari kalau kita lihat dari kiri ke kanan. Sementara kalau M-nya negatif, maka akan menurun dari kiri ke kanan. Sehingga nilai M ini sangat penting untuk diperhatikan, khususnya itu di dalam hal optimasi di dalam machine learning. Nah, di dalam linear regression ini juga kita nanti akan berurusan juga dengan konsep turunan atau diferensial dan juga norma-norma terhadap vektor. Jadi tentu untuk menguasai linear regression ini yang juga merupakan salah satu topik hangat di machine learning, kita juga tentu harus menguasai yang namanya turunan atau salah satu topik dari kalkulus. Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, turunan itu adalah konsepnya itu adalah untuk mencari gradien. Fungsi yang diturunkan untuk mencari gradien dari suatu persamaan. Jadi fungsi turunan tersebut merupakan tools yang kita aplikasikan di dalam metode linear regression ini. Dan juga norma vektor. Karena vektor tersebut juga sangat pentingnya sama seperti turunan. Nah, jadi ini adalah buku Mathematics for Machine Learning karya Dyson-Rao. Jadi di, sekedar sekilas di dalam buku ini kita akan menemukan daftar isi. Yang pertama itu dia membagi menjadi dua bagian. Membagi menjadi dua bagian. Yang pertama Mathematical Foundation atau basic matematika atau fondasi matematika yang akan digunakan, yang akan kita pelajari sehingga kita mampu memahami dengan jelas apa yang akan digunakan di dalam machine learning. Seperti yang tadi linear regression, sehingga kita lebih mampu memahami cara kerja dari linear regression. Nah, part pertama ini kita kita akan ditemui dengan introduction dan motivation dan juga kemudian ada linear algebra yang membahas tentang sistem persamaan linear, matriks, persamaan, sistem persamaan linear, vektor kolom, linear independence, ada basis dan juga pemeringkatan, linear mapping, affine space, dan juga akan ditutup dengan exercise. Kemudian di bab ketiga, kita akan membahas tentang analytics geometri. Jadi analisa geometris itu ada dari norm, inner product, length and distance, angles and orthogonality, orthonormal basis, orthogonal complement, inner products of function, orthogonal projections, dan juga rotasi. Kemudian di bab 4, kita akan mempelajari tentang matrix decomposition. Itu meliputi determinan, and trace, apa itu eigenvalues dan eigenvector, apa itu Chomsky decomposition, eigen decomposition dan diagonalization, singular value decomposition, approximation, dan juga matrix phylogeny. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang vektor kalkulus, yaitu di mana tentang diferensial, parsial diferensial, diferensial parsial atau turunan parsial, gradien vektor, gradien matriks, identitas compound computing gradients, backpropagation,
high order atau turunan tingkat tinggi, dan juga linearitas dan multivariat series Taylor. Kemudian ada statistik, kita akan mempelajari tentang probability, discrete, tentang aturan penjumlahan, perkalian, dan juga Bayes theorem. Ada distribusi Gauss atau yang kita sebut dengan distribusi normal, ada konjugat, ada inverse transformasi, ada inverse transformation, dan akan ditutup oleh bab 7. Hmm. Yaitu tentang continuous optimization, artinya optimisasi berkelanjutan. Nah, kemudian ada part 2 yaitu di mana itu merupakan core dari machine learning tersebut. Karena tadi itu part 1 itu adalah fondasinya. Jadi part 2 itu adalah pilar keduanya. Artinya fondasi keduanya di atas fondasinya, yaitu yang pertama, kapan model itu bertemu data. Jadi kita akan mempelajari tentang data, model, dan juga pembelajaran. Dan juga kita akan mempelajari tentang discrete dan juga probabilistic modelingnya. Kemudian akan dilanjutkan ke linear regression, di mana kita akan mempelajari yang namanya problem formulation, Bayesian linear regression, dan juga masih banyak lagi. Sampai seterusnya, kita akan mengakhiri dengan classification with support vector machine, di mana support vector machine ini merupakan salah satu topik topik advance yang boleh terbilang advance di dalam machine learning. Jadi buku ini telah merangkum secara lengkap step by step yang akan kita pakai untuk mempelajari machine learning tersebut. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke part 1 yaitu mathematical foundation. Yang pertama, bab pertama itu adalah tentang pengenalan. Jadi seperti yang telah saya highlight dari intisari dari bab ini, itu machine learning itu didesain untuk mengekstrak informasi-informasi yang akurat dari data-data untuk menghasilkan suatu pola atau nilai yang dapat digunakan untuk apabila data yang baru diinput untuk mengolah data yang baru. Jadi di dalam machine learning sendiri itu terdiri dari 3 konsep. Yang pertama itu data. Data itu seperti yang kita tahu itu data yang dalam jumlah yang cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak juga. Yang kedua itu adalah model, di mana model itu merupakan struktur penyusun dari mesin learning yang melibatkan berbagai perhitungan matematika yang kompleks, seperti yang nanti akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah learning. Nah, learning itu adalah proses belajar. Proses belajar dan juga model ini itu memerlukan matematika. Artinya, mesin learning itu cenderung menyesuaikan diri dari data yang kita input, namun proses penyesuaiannya itu menggunakan prinsip atau kaidah matematika seperti vektor, seperti kalkulus, seperti peluang atau probabilistik, dan juga uncertainty. Nah, untuk dari ketiga konsep ini, data ini merupakan salah satu inti dari mesin learning. Kenapa? Karena tanpa adanya data, kita tidak mampu menghasilkan model yang kita inginkan. Karena data itu merupakan suatu acuan bagaimana machine learning tersebut, model dari machine learning tersebut akan beradaptasi. Contoh kalau misalkan kita ingin memprediksi nilai harga rumah dengan kita ingin membuat suatu model untuk memprediksi harga rumah berdasarkan jumlah jumlah ruangan ataupun luas bangunan. Namun data yang kita input itu misalkan adalah data gaya begas. Tentu itu tidak sinkron atau tidak relate, sehingga data yang kita gunakan juga itu tentu harus data-data yang benar-benar siap pakai, data-data yang sesuai dengan bidangnya. Data-data yang sudah kita sortir, kita hapus noise-nya, sehingga itu dapat menghasilkan model machine learning yang baik. Terus
untuk mencapai hal tersebut juga kita membutuhkan model. Nah, model itu merupakan black box di dalam machine learning. Artinya black box ini yang akan melakukan perhitungan berdasarkan data yang diinput. Jadi, model ini tipikalnya itu mengacu kepada proses untuk mengenerate data, membangkitkan data yang mirip dengan data yang kita berikan. Tujuannya itu tentu untuk memunculkan model yang benar-benar baik, benar-benar siap pakai untuk diaplikasikan. Nah, untuk memunculkan model tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut, tentu kita harus mengerti yang namanya konsep learning di dalam machine learning ini. Learning itu juga dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran otomasi untuk menemukan pola-pola yang ataupun struktur di dalam data yang memiliki keunikan atau memiliki pola yang mampu melakukan optimisasi terhadap parameter-parameter yang ada di dalam model tersebut. Jadi parameter di dalam model tersebut akan disesuaikan dengan berdasarkan data input yang kita berikan. Lalu kita percaya bahwa matematika, basic matematika itu dari mesin learning itu sangat-sangat penting karena konsep fundamental dan prinsip-prinsipnya dari mesin learning yang begitu kompleks itu kita mampu membedahnya, kita mampu membreakdown setiap step by step cara kerja mesin learning hanya dengan memahami prinsip dasar dari matematika. Jadi tanpa matematika sangat sulit bagi kita untuk mempelajari mesin learning. Một khóa tên sao rồi? Bồi à, ngoài nào thay đó tên gì à? Nó coi tôi chơi hô Nó của khỏi cha nào nó nè ta lo nè cái ta. cha hỏi nhỉ. Có con cầm ba nhỉ. Nó xin nó sẽ lọc à.
Ya, lanjut ya. Oke. Oke. Nah, model ini tipikalnya itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu proses dari generating data atau pembangkitan data yang sama seperti data set atau data yang diberikan kepada kita. Jadi boleh dibilang itu adalah imitasi dari data yang kita gunakan. Sebuah model yang bagus itu dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi tanpa me- tanpa menunjukkan eksperimen dunia nyata. Artinya, kalau misalkan di dalam pemodelan konvensional itu kita harus melakukan banyak coba-coba untuk membuat suatu pemodelan matematika. Tapi ini kita tidak perlu. Kita hanya cukup memberikan data yang banyak kepada si model dari dalam mesin learning tersebut, maka mesin learning tersebut dia akan memproses sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam model tersebut sehingga kita mampu tanpa tanpa matematika yang kompleks pun kita mampu membuat suatu model di mana apabila kita memberikan input maka hasil outputnya itu cenderung sama seperti hasil output yang sebenarnya. Nah, dari sini kita mampu menyimpulkan bahwa yang pertama, kita mesin learning itu kita dapat merepresentasikannya itu sebagai data-data itu sebagai vektor. Kenapa? Karena data tersebut itu merupakan kumpulan dari berbagai vektor yang ada, di mana nanti dari vektor-vektor tersebut itu nanti akan ditemukan suatu pola yang dapat kita gunakan untuk memprediksi nilai apabila suatu nilai kita input ke dalam. Yang kedua, we choose an appropriate model either using the probabilistic or optimization view. Kita menentukan model yang sesuai dengan data yang kita miliki. Baik itu menggunakan metode probabilistik ataupun melihat konsep optimisasinya. Jadi jadi mesin learning ini juga tentu kita harus mempertimbangkan aspek model yang tepat. Yang ketiga, kita mempelajari mesin learning itu mempelajari dari data yang tersedia dengan optimisasi berbasis numerik yang bertujuan untuk membuat model tersebut dapat berfungsi sebagaimana pastinya apabila data-data tersebut tidak digunakan untuk melatih model-modelnya. Artinya, saat model tersebut digunakan, kita tidak perlu menggunakan data-data sebelumnya. Kita cukup menggunakan model tersebut dan menggunakan data baru dan memprosesnya model mesin learning tersebut akan menghasilkan nilai yang sebagaimana mesti dihasilkan. Artinya kalau misalkan kita memisikan data-data untuk training dan juga testing atau pengujian, maka apabila data kita masukkan ke dalam model, maka nilai prediksi dan juga nilai aktualnya itu tidak jauh berbeda. Nah, seperti yang dapat kita lihat dalam gambar ini, bahwa bahwa mesin learning ini disokong oleh ada 4 pilar dan juga ada fondasi. Bisa kita lihat tuh fondasi pertama itu yang paling bawah itu adalah yang tadi kita jelaskan. Yang pertama itu adalah linear algebra atau algebra linear. Algebra linear ini tentu merupakan salah satu konsep matematika yang paling dasar, paling basic, paling mudah dipelajari untuk memprediksi suatu kelinearitas ataupun juga mempelajari variabel-variabel tak diketahui. Sehingga di dalam proses pengolahan mesin learning tersebut kita juga akan dihadapkan dengan variabel-variabel yang tidak kita ketahui nilainya. Sehingga linear algebra ini sangat penting kita pelajari di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang kedua itu adalah analitik geometri atau analisa geometris. Seperti yang telah kita jelaskan itu nanti itu akan digunakan dengan matriks
Itu translasi, rotasi, dilatasi, dan juga mungkin perbesaran. Dan yang ketiga itu ada matrix decomposition. Matrix decomposition itu adalah komposisi matriks yang mungkin nanti akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada di linear algebra dan juga geometris. Banyak metode-metode numerik yang digunakan di dalam matrix decomposition ini yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam di video-video selanjutnya. Kemudian di atas fondasi paling dasar itu ada ada fondasi kedua sebelum yang akan menyokong 4 pilar. Yang pertama itu adalah vektor kalkulus. Nah, vektor kalkulus ini juga merupakan fundamental namun lebih advance. Kita memerlukan penguasaan linear algebra dulu, baru kita mampu menguasai vektor kalkulus. Karena vektor kalkulus itu adalah vektor yang dipadukan dengan kalkulus. Artinya di dalam integral, di dalam turunan tersebut nanti kita akan mengintegrasikan, kita akan menurunkan secara vektor dan kebanyakan itu memang adalah vektor. Karena dimensi itu juga merupakan salah satu besaran vektor. Di dalam machine learning tersebut, kalau kita akan kita akan berurusan dengan begitu banyak dimensi, bisa saja lebih dari 3 dimensi, bisa saja 4 dimensi, 5 dimensi, atau mungkin 40 dimensi, tergantung dari data yang kita setel di dalam model tersebut. Terus yang kedua adalah kemudian ada probabilistik dan distribusi. Ini merupakan salah satu topik yang kita bahas, itu di mana untuk menganalisis ketidakpastian dari model yang kita buat. Artinya hasil tersebut, karena kan tidak seperti sejelas kita mengikuti, maka kita harus menggunakan teori peluang atau distribusi untuk menyatakan seberapa besar atau seberapa akurat hasil yang kita keluarkan dari model tersebut, sehingga kita dapat mengantisipasi ternyata model tersebut mampu memprediksinya sampai pada rentang berapa. Kemudian terakhir ada yang keenam adalah optimisasi. Optimisasi ini merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan, untuk memperkecil nilai nilai error dari nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Sehingga dengan metode optimisasi ini, model yang kita gunakan itu cenderung dapat lebih akurat, lebih mendekati hasil sebenarnya. Nah, di atas dari keenam fondasi ini ada 4 pilar yang menyokong machine learning maksud saya. Yang pertama adalah regresi. Regresi ini seperti yang sudah kita jelaskan itu adalah mencari tren, menemukan persamaan yang sesuai dengan tren. Regresi ini salah satunya juga adalah regresi linear. Namun regresi ini tidak cenderung hanya linear. Regresi ini ada banyak jenis. Ada linear regression, ada logistic regression yang nanti akan kita pelajari, dan juga ada polynomial regression, dan juga ada banyak lagi jenis regression lainnya. Jadi regression ini sangat penting di dalam menemukan model yang paling tepat di dalam menganalisis kecenderungan tren dari suatu data. Yang kedua adalah dimensionality reduction. Itu artinya itu seperti namanya mereduksi dimensi. Artinya data itu cenderung kompleks. Kalau misalkan semua data kita masukkan secara mentah-mentah ke dalam model machine learning, bisa-bisa data-data yang tidak penting atau noise-noise yang di dalam data tersebut juga akan terinclude, sehingga model yang dihasilkan pun tidak maksimal. Dengan menggunakan konsep dimensionality reduction ini, kita mampu mengurangi dimensi-dimensi atau pola-pola data atau noise data yang tidak penting, sehingga proses pelatihan model di dalam machine learning tersebut dapat berlangsung dengan lebih optimal, dengan waktu yang cenderung relatif lebih singkat, dan juga model yang dihasilkan pun cenderung lebih akurat dibandingkan data yang tidak direduksi dimensinya. Terus yang ketiga ada density estimation. Jadi
ini merupakan salah satu topik juga yang dibahas dalam machine learning, di mana kita juga harus mengestimasi densitas yang ada pada model machine learning. Yang keempat itu adalah classification atau klasifikasi. Jadi di dalam machine learning ini selain memprediksi suatu nilai, dia juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan suatu objek atau suatu barang. Misalkan kita menginput suatu kita menginput suatu gambar, maka model akan memprosesnya. Apakah gambar ini adalah gambar anjing, apakah gambar ini adalah gambar kucing. Jadi model tersebut dapat dilakukan untuk dengan dalam mengklasifikasi. Tentu model yang digunakan seperti yang kita jelaskan tadi, bukan model yang dihasilkan adalah hasil input output yang dihasilkan itu berdasarkan probabilitas tertinggi. Oleh sebab itu kita penting mempelajari probabilitas atau peluang. Karena model apabila model mengeluarkan output berupa gambar anjing, itu bukan berarti model 100% memprediksi bahwa itu adalah gambar anjing. Melainkan peluang tertinggi dari dari hasil yang diproses oleh model tersebut itu menunjukkan gambar itu identik lebih mengarah ke anjing dibandingkan kucing. Jadi di dalam klasifikasi model machine learning tersebut itu bukan 100% pasti, namun menggunakan sistem probabilitas atau peluang dan juga uncertainty atau ketidakpastian. Jadi itu tadi 4 pilar yang menyokong machine learning. Di dalam part pertama seperti yang telah kita jelaskan tadi, kita akan mempelajari vektor dan juga matriks di dalam linear algebra di bab kedua di video kita yang selanjutnya atau episode kedua dari video ini. Kemudian di bab ketiga kita akan mempelajari analisa geometri atau yang kita lebih sebutnya itu untuk memprediksi hal-hal yang bersifat geometri analitis. Lalu di bab keempat kita akan dihadapkan dengan matriks dan juga matriks decomposition. Jadi bab 4 itu adalah full tentang matriks. Kita akan mempelajari begitu banyak jenis matriks, bagaimana cara mengolah matriks dan juga kita menyelesaikan persamaan-persamaan linear algebra dalam bentuk matriks. Artinya matriks ini merupakan suatu tools yang sangat bermanfaat apabila kita ingin menyelesaikan sistem persamaan yang kompleks, yang memiliki variabel yang banyak. Kemudian kita akan mempelajari teori probabilitas atau kuantifikasi dari ketidakpastian di bab ke-6, di mana sebelum bab ke-6 kita akan mempelajari bab 5 yang tentang vektor kalkulus ataupun konsep gradien. Nah, jadi konsep gradien ini ada berada di turunan dan yang nanti akan kita gunakan juga di bab ke-7, yaitu untuk menemukan titik optimum dari suatu fungsi, baik itu maksimum atau maksima maupun minimum ataupun minima. Jadi itu tadi merupakan basic dari matematika. Lalu di part kedua kita akan mempelajari tentang semua tentang machine learning, matematika-matematika yang telah dikembangkan lebih lanjut, model-model atau metode numerik yang sering digunakan di dalam machine learning. Itu dimulai dari bab ke-8 di mana kita akan mempelajari tentang 3 komponen utama machine learning yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama itu data, yang kedua itu model, yang ketiga itu adalah parameter estimasi atau learning yang di dalam secara matematika. Jadi konsep-konsep ini juga tentu akan dijelaskan lebih rinci lagi nanti di bab 8. Kemudian di bab 9 kita akan membahas tentang linear regression yang sempat juga tadi kita singgung di awal video, di mana linear regression itu merupakan regresi untuk mencari suatu persamaan linear dari data-data yang memiliki tren atau kecenderungan yang linear. Lalu di bab ke-10 kita akan fokus pada dimensionality reduction, yaitu merupakan pilar kedua tadi pada gambar yang telah kita lihat tadi,
di mana kita akan mereduksi dimensi-dimensi, mengurangi mengurangi ukuran data dan juga mengurangi noise-noise yang dapat menyebabkan hasil dari model tersebut, model yang kita buat itu tidak akurat. Kemudian di bab keempat kita mempelajari tentang pilar ketiga yaitu density estimation, tentang distribusi probabilitas dan juga ada perpaduan dari distribusi normal dan juga ada konsep iterasi atau proses pembelajaran dalam machine learning tersebut. Kemudian di bab ke-12 kita akan mempelajari tentang klasifikasi di mana kita seperti yang kita telah jelaskan tadi panjang lebar di sesi sebelumnya bahwa klasifikasi ini merupakan salah satu topik yang boleh dibilang sangat hangat diperbincangkan di dalam mesin learning karena pengaplikasiannya itu sangat luas, bahkan dapat diaplikasikan di dalam dunia kedokteran maupun deteksi objek untuk menganalisis begitu banyak hal seperti failure analysis di dalam industri maupun juga deteksi objek di berbagai bidang. Jadi itu tadi sekilas tentang bab 1. Jadi buku ini akan kita bahas tuntas di video-video selanjutnya, dimulai dari linear algebra atau aljabar linear yang terdapat pada bab 2. Tidak lupa juga akan kita bahas tentang contoh soal dan juga konsep-konsep yang terdapat di dalam buku-buku ini sehingga penguasaan terhadap konsep machine learning dan konsep matematikanya itu dapat kita dapat secara lebih maksimal. Jadi itu tadi video yang dapat saya buat. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi tentang aljabar linear atau linear algebra. Sampai jumpa di video selanjutnya.